Sebelum memulai pekerjaan, gunakanlah APD yang sesuai dengan pekerjaan yang akan kita lakukan, seperti sarung tangan, kacamata, helm safety, batu safety, dan wear pack. Selanjutnya, pasang logo take out atau loto agar orang di sekitar workshop tahu bahwa unit tersebut sedang perawatan dan perbaikan. Jangan lupa juga untuk memasang safety line agar area kerja kita bebas dari orang-orang yang di sekitar unit, sehingga mereka tahu ada potensi bahaya yang berada pada unit yang sedang diservis. Kemudian drain coolant yang ada di radiator, sehingga pada saat hose radiator dilepas, coolant tidak tumpah dan tercecer kemana-mana. Kemudian lepas hose radiator yang terhubung ke engine agar radiator bisa diangkat. Lepas kabel distributor yang terhubung ke koil. Kemudian lepas juga semua kabel yang terhubung ke engine agar engine tidak tersangkut dan ada kabel putus pada saat engine diangkat. Tutup sapli bahan bakar, kemudian lepas selang sapli bahan bakar yang terhubung ke fuel pump. Selanjutnya, lepas juga fuel pump menggunakan kombinasi wrench atau kunci kombinasi sehingga fuel pump tidak tersangkut engine pada saat engine diangkat. Selanjutnya, lepas clutch cover atau cover coupling pada bagian depan engine menggunakan kunci kombinasi. Setelah clutch cover terlepas, selanjutnya kita melepas motor starter, karena kalau motor starter ini tidak dilepas maka akan tersangkut ke clutch cover atau cover coupling. Melepas motor starter ini memerlukan kehati-hatian karena mengingat posisi dari motor starter ini pada tempat yang sempit. Selanjutnya yang perlu kita lepas adalah hydraulic pump joint yang menghubungkan hydraulic pump ke engine. Gunakan kunci shock dan breaker bar untuk melepas baut joint.
Selanjutnya kita melepas exhaust stud atau sambungan knalpot, biasa juga disebut dengan muffler. Selanjutnya kita lepas kanopi forklift, lepas baut yang ada pada setiap pilarnya. Kemudian angkat kanopi menggunakan crane. Siapkan crane, kemudian angkat kanopi. Setelah itu letakkan kanopi pada tempat yang aman dan tidak mengganggu area kerja dalam pembongkaran engine. Lepas pengunci hub atau penghubung yang menghubungkan clutch atau kopling ke transmisi. Lepas flywheel housing yang terhubung ke engine menggunakan kunci shock dan breaker bar. Kemudian teruskan dengan menggunakan ratchet agar proses pembukaan baut lebih cepat. Kemudian pasang webbing sling pada engine dengan mengaitkan sekel ke pengait pengangkatan yang telah dipasang di engine. Periksa sekel apakah sudah terkunci dengan aman. Kemudian kaitkan belt ke crane. Sebelum pengangkatan lebih lanjut, periksa kembali sekel apakah sudah terkunci dan terhubung dengan aman. Selanjutnya, kita melepas engine mounting. Dalam melepas engine mounting, kita perlu berhati-hati karena posisi engine mounting pada posisi yang sempit. Kemudian lepas oil filter dan radiator sebelum mengangkat lepas engine. Gunakan filter strap untuk melepas oil filter. Jangan lupa untuk memberi kontainer box di bawah engine agar oli yang tercecer dari lubang oil filter bisa tertampung dan tidak tercecer ke lantai. Lepas radiator sebelum melepas engine agar radiator tidak terbentur engine pada saat engine dilepas.
Hati-hati pada saat mengangkat radiator karena sedikit benturan pada radiator dapat merusak kisi-kisi radiator. Jika engine mounting dan radiator sudah terlepas, kita mulai pengangkatan dengan berhati-hati. Angkat engine pelan-pelan sambil kita mengatur apakah ada bagian-bagian yang tersangkut ke part yang lain. Jika sudah terangkat bebas, maka letakkan engine di atas palet kayu dan pastikan lokasinya aman. Engine tidak akan terguling. Tetap waspada dalam pengawalan proses pengangkatan engine, jangan sampai melamun dan lengah. Terus perhatikan segel pada saat proses pengangkatan. Selain kita juga harus memperhatikan posisi turunnya engine. Oke, kita sudah berhasil melepas yang namanya engine ini. Kita butuh perjuangan ya dengan menggunakan alat bantu crane. Oke. Kira-kira mesin sama engine itu sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Apa bedanya ya? Kalau mesin itu sebuah unit yang digerakkan oleh engine, dan engine itu penggerak utama dari mesin. Oke. Contohnya mesin seperti ekskavator, loader, dan lain-lain. Oke, bagus. Jadi engine adalah penggerak utama dari suatu unit. Kalau engine ini dihubungkan dengan transmisi, dia akan jadi sebuah unit yang bergerak. Kalau digandengkan dengan generator, dia akan jadi genset. Jadi tergantung dari fungsi dan kegunaan masing-masing unit. Oke, sekarang kita pasang kembali engine-nya. Angkat engine dengan perlahan-lahan dan paskan ke bodi. Pastikan tidak ada sesuatu yang menyangkut pada saat engine diturunkan dan dipasang. Masukkan shaft atau poros transmisi terlebih dahulu ke kopling, kemudian baut clutch housing atau rumah kopling ke engine. Pasang kembali baut mounting engine ke bodi. Jangan lupa juga untuk memasang radiator yang sudah dilepas sebelumnya. Kita pasang kembali oil filter ke engine. Jika mounting engine sudah benar-benar terpasang dan baut ke rumah kopling sudah terpasang, kita lepas belt dari crane dan kita lepas segelnya. Pasang kembali hub atau penghubung dari kopling ke transmisi. Kemudian kunci dengan pinnya.
Pasang kembali exhaust duct ke manifold. Pasang juga shaft penghubung dari engine ke hydraulic pump. Pasang kembali motor starter. Hati-hati dalam pemasangan motor starter karena tempatnya yang sempit. Tutup kembali clutch cover jika pin dan motor starter sudah terpasang dengan aman. Pasang kembali fuel pump dan sambungkan saluran bahan bakar ke fuel tank. Pasang kembali semua kabel dan konektor dan sambungkan kabel distributor yang dilepas sebelumnya. Pasang hose saluran air dari engine ke radiator dan jangan lupa kalau sudah terpasang langsung diisi coolant. Proses pemasangan engine sudah selesai. Langkah terakhir kita pasang kanopi ke posisi semula dan jangan lupa untuk memasang baut pada keempat pilarnya.